Cara wirid yang benar agar rezeki lancar. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema berkaitan dengan wirid, ya kan, atau amalan, ya. Bagi Anda yang suka membaca amalan ataupun wirid tertentu, Anda silahkan simak video ini sampai selesai, karena saya akan bahas bagaimanakah cara wirid yang tepat, cara wirid yang benar sesuai dengan apa yang menjadi harapan Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tentu saja ini atas izin dan kuasa Allah, ya, karena bagaimanapun juga semua atas kehendaknya, kehendak Allah, kehendak Tuhan. Nah, saya tidak membahas amalan apa atau wirid apa atau bacaan apa, tidak. Sekali lagi, saya tidak membahas tentang bacaan tertentunya, ya, tetapi saya membahas caranya. Karena begitu banyak orang yang keliru dalam melakukan sebuah amalan ataupun sebuah wirid, yang mereka itu notabene adalah dia ingin agar rezekinya lancar lah, agar ingin segera dapat jodoh lah, agar ingin usahanya maju lah, agar ingin rezekinya berlimpah lah, dan sebagainya. Banyak sekali. Tetapi yang disayangkan di sini adalah banyak sekali orang yang keliru dalam mengamalkannya. Keliru dalam hal apa? Bukan tata cara secara syariatnya, tetapi di sini adalah kondisi batinnya yang keliru atau yang kurang tepat. Banyak sekali orang yang membaca amalan puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali, kan? Mungkin juga termasuk Anda, sahabat. Dan saya sudah pernah membahas sebuah video yang temanya tentang sholawat yang keliru, ya. Sudah sholawat ribuan kali tetapi belum juga bisa melancarkan rezeki. Anda bisa simak videonya, nanti akan saya sertakan di link ini. Nah, ketika Anda memiliki sebuah amalan ataupun sebuah wirid ataupun sebuah bacaan tertentu, entah itu dari guru Anda, entah itu dari kiai Anda, entah itu dari ustadz Anda, bahkan Anda yang notabene hanya menonton video YouTube kemudian Anda tiru cara mengamalkannya, padahal bisa saja Anda salah pemahaman sehingga cara pengamalannya pun juga keliru. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan kepada Anda, kenapa banyak sekali orang yang keliru? Pertama adalah salah niat, salah dalam tujuannya untuk apa. Begini, sahabat, ketika Anda termasuk orang yang pencinta amalan, ya kan, ataupun bahkan Anda termasuk suka melakukan sebuah amalan, maka niat Anda boleh sesuai dengan tujuan Anda. Misalnya Anda ingin rezeki lancar, ya silahkan, tidak masalah, sah-sah saja. Bahkan para nabi pun juga mengajarkan akan hal itu. Banyak sekali hadis-hadis tentang bacaan tertentu ataupun amalan tertentu yang bisa mendatangkan rezeki, yang bisa mengabulkan sebuah hajat, yang bisa ini, itu, dan seterusnya, kan. Tetapi yang perlu diingat di sini adalah Anda jangan terlalu bernafsu ingin cepat berhasil, ya. Jangan terlalu, ya, mengukur kemampuan diri Anda dengan kemampuan orang lain. Kemampuan di sini adalah kemampuan pengelolaan batin Anda. Batin dalam artian apa? Batin dalam artian adalah apakah Anda ketika melakukan amalan itu ada perasaan menggebu-gebu untuk bisa cepat-cepat berhasil. Ada perasaan yang sangat bernafsu agar hasilnya segera terwujud. Nah, kalau misalnya Anda ingin sekali cepat berhasil, maka itu percuma. Anda akan dijauhkan dari hasil, karena yang Anda kedepankan adalah ego. Anda kedepankan adalah nafsu. Nafsu, ego, kemelekatan itu adalah sumber penderitaan dan sumber dari segala penghambat doa Anda bisa terkabul, amalan Anda bisa membuahkan hasil, ya. Jadi ketika Anda niat, ya silahkan, boleh kok Anda niatkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan Anda.
ya. Tetapi di sini yang terpenting adalah jangan cepat-cepat ingin berhasil. Semakin Anda ingin cepat berhasil, maka malah semakin menjauh hasil itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika Anda melakukan sebuah amalan, maka lakukan itu sebagai bentuk kebersyukuran Anda terhadap Tuhan, terhadap Allah. Bukan serta-merta Anda mengedepankan keinginan Anda, bukan serta-merta Anda mengunggulkan hajat Anda, bukan, tetapi bentuk dari kebersyukuran Anda. Artinya kebersyukuran itu apa? Ya, Anda bersyukur karena masih bisa diberi waktu untuk bermunajat kepada Allah, kepada Tuhan. Anda masih diberi kesempatan untuk berzikir, bersolawat, membaca amalan, dan Anda bisa berkesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, itu adalah bentuk dari kebersyukuran Anda sebenarnya, bukan serta-merta mengedepankan keinginan Anda, hajat Anda, impian Anda, mimpi Anda, bukan seperti itu, sahabat. Ya. Jadi lakukan amalan tersebut, bacaan wirid itu ya sebagai bentuk rasa syukur Anda kepada Allah, kepada Tuhan. Katakanlah ketika Anda sholat duha yang tujuannya adalah untuk mendatangkan rezeki, lakukan dengan rasa syukur. Karena ketika Anda bersyukur, ya, syukur ini adalah ciri orang berlimpah. Syukur ini adalah karakter orang yang punya. Syukur ini adalah sifat orang yang kaya. Nah, kalau misalnya Anda sholat duha, katakanlah, ya, lalu perasaan Anda adalah perasaan kekurangan, batin Anda adalah batin yang belum memiliki, tidak bersyukur. Ya, ini ya sifat-sifat orang yang tidak punya, orang-orang yang fakir. Itu sebabnya ketika Anda melakukan sebuah amalan, bacaan wirid, ritual, ibadah, atau apapun itu, niatkan sebagai bentuk kebersyukuran Anda. Ya. Nah, kebanyakan orang saat melakukan sebuah wirid, amalan, atau apapun itu, mereka itu berlomba-lomba, ya, memperbanyak jumlah amalannya. Oh, saya sudah melakukan sholawat ini sekian puluh kali, sekian ratus kali, sekian ribu kali dalam sehari. Ya, itu percuma, tidak keren. Oke, keren dalam pelafalan, tetapi dalam batinnya itu adalah batin yang kosong. Ya, miskin. Bukan jumlahnya yang terpenting, tetapi ketika Anda melakukan sebuah amalan sehingga tercipta kedamaian di dalam diri Anda, itu jauh lebih penting, dan itulah yang bisa mendatangkan apa yang menjadi harapan Anda. Tetapi ketika Anda melakukan sebuah amalan, ya, kemudian Anda membaca wirid Bismillahirrahmanirrahim, kosong pikiran Anda, perasaan Anda tidak hadir, pikiran Anda kemana-mana, ya, meskipun tubuh Anda berada di situ, tapi pikiran Anda melayang kemana-mana, Anda tidak bisa meresapi, Anda tidak bisa menikmati, bahkan Anda malah merasa ini kapan ya terkabulnya ya, ini kapan ya hajat saya bisa terkabul ya. Itu malah akan semakin menjauh. Dan semakin Anda merasa begitu, ya, semakin Anda menderita dengan bacaan ataupun wirid itu, semakin Anda merana dengan amalan itu, maka hajat Anda akan semakin menjauh, sahabat. Karena Anda tidak bisa menikmati amalan Anda tidak bisa menikmati bacaan wirid Anda. Ingat, rezeki datang pada batin yang bahagia, batin yang lapang. Rezeki bisa hadir pada orang-orang yang bisa menciptakan ketenangan di dalam dirinya, pada orang-orang yang bisa menciptakan kedamaian di dalam batinnya, pada orang-orang yang bisa menciptakan keheningan di dalam dirinya. Ketika diri bisa tenang, bisa bahagia, bisa damai, bisa hening, maka berbagai macam kemudahan itu bisa hadir. Sebaliknya, meskipun Anda membaca amalan ribuan kali, tapi pikiran Anda dan batin Anda kemerungsung, meruwet, percuma saja.
Anda bukan malah mendekat pada Allah, tapi Anda malah menjauh dari Allah. Ketika Anda menjauh dari Allah tanpa Anda sadari bagaimana rezeki bisa datang, bagaimana kemudian bisa hadir, tentunya kan tidak. Itu sebabnya sekali lagi, dua hal ini niatnya harus tepat, lakukan dalam rasa kebersyukuran. Insya Allah ketika Anda melakukannya dengan benar, dengan tidak melekat, dengan tidak mengedepankan ego Anda, dengan menikmati apa yang Anda baca, dengan meresapi apa yang Anda lantunkan, niscaya kemudahan pun bisa datang. Itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.